Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sungguh kita bersuka cita karena pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningiang Abian Base. Hari ini hari Selasa, 9 April 2024. Sebelum kita melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, kewajiban kita, marilah kita membekali hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar dimampukan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau semalam kami sudah boleh beristirahat dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tenaga yang Tuhan pulihkan, kesehatan yang Tuhan pulihkan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan, kami juga rindu pagi hari ini dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus melawat kami masing-masing dengan hikmat dan pengetahuan sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan, berfirman-Lah bagi kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 23. Demikian firman Tuhan, "Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?" Lalu yang kedua dari Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Tema renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul "Kita Berharga di Mata Tuhan". Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah atau ada sebuah kata self-worth. Self-worth adalah sebuah evaluasi positif dari diri seseorang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya atau diri kita itu berharga. Sebagian ada yang menyamakan dengan istilah self-esteem atau juga self-image, yaitu sebuah gambaran global dari dimensi evaluasi dari diri seseorang. Lawan kata dari self-worth ini adalah self-worthlessness. Self-worthlessness ini merupakan sebuah pandangan diri seseorang yang terjebak di dalam pemikiran bahwa dia tidak berharga, dia tidak pantas, merasa selalu kurang, dan seringkali menyalahkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat beberapa literatur, maka kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang seringkali merasa tidak berharga di antaranya. Yang pertama, ketika kita sulit mengelola stres. Hidup memang identik dengan stres, atau juga bisa dikatakan hidup identik dengan beban kehidupan. Di sini kita harus memiliki sikap yang kuat, sikap yang selalu semangat di dalam mengatasi beban ataupun stres-stres dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk pergumulan maupun tekanan-tekanan kehidupan. Yang kedua, penyebab dari seseorang merasa tidak berharga adalah memiliki trauma di masa lalu, baik itu trauma yang sifatnya fisik maupun trauma yang sifatnya psikis. Dan yang ketiga, kadangkala seringkali juga seseorang menjadi tidak berharga manakala dia banyak menerima kritikan-kritikan, apalagi kritikan-kritikan tersebut bersifat negatif. Kita memang tidak bisa mengontrol seseorang yang mengkritik kehidupan kita, karena itu merupakan haknya mereka. Namun kita tidak bisa juga terbenam di dalam kritikan-kritikan yang barangkali belum tentu benar kebenarannya.
Kemudian yang lain adalah seseorang merasa dirinya tidak berharga manakala dia mengalami kegagalan sebelum menyelesaikan sesuatu yang sudah menjadi atau sudah ada di dalam perencanaannya. Atau ketika seseorang merasa bahwa kesuksesan dan pencapaian orang lain jauh melebihi apa yang ada pada dirinya atau pencapaian yang ada pada dirinya. Dan tidak jarang juga rasa tidak berharga ini disebabkan adanya penolakan-penolakan baik dari lingkungan sekitarnya, komunitasnya, keluarganya, ataupun di mana dia berada. Dan yang terakhir, seringkali dosa merupakan perasaan berdosa atau telah melakukan suatu dosa merupakan penyebab seseorang atau kita merasa tidak berharga. Hari ini kita belajar dari Nabi Yeskiel yang menyampaikan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak dapat diampuni jikalau seseorang benar-benar mau bertobat. Tuhan tidak senang melihat orang berdosa menderita bahkan mati di dalam kebinasaannya. Sebaliknya, Tuhan ingin agar mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah dan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Keberhargaan manusia ini nyata melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Allah ingin setiap umatnya mengalami hidup yang kekal dan tidak binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa tidak boleh mengekang kita. Sebaliknya, pertobatan yang terus-menerus dan dilakukan dengan tulus adalah jalan melawan dosa. Hidup di dalam perkenanan Tuhan karena kita sungguh berharga di matanya. Seperti halnya Daud yang tidak dianggap oleh ayahnya. Bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Demikian juga ketika Daud di medan perang, Raja Saul meremehkan dia. Bisa kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Namun Tuhan mengangkat Daud. Tuhan membuatnya berhasil mengalahkan musuhnya yakni Goliat. Ini sebabnya karena Daud sangat berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia boleh memandang kita hina. Manusia boleh memperlakukan kita dengan tidak adil dan membeda-bedakan kita. Manusia boleh tidak menghargai kita karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang terpandang, kita bukan orang yang kaya raya, dan kita bukan orang yang penting. Semua itu ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang untuk menyukai kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang dan menyuruh orang untuk mengasihi kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang untuk tidak memusuhi kita. Meskipun seringkali kita tidak mengetahui penyebab seseorang memusuhi kita. Namun Tuhan tidak pernah menolak kita yang sungguh-sungguh menghargai anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan. Tuhan tidak peduli bagaimana hidup kita selama ini. Namun ingatlah, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, dan berilah hidup kita dipulihkan. Dan biarlah kasih Tuhan akan memulihkan kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa alasan manusia berharga di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa manusia berharga di mata Tuhan. Yang pertama, manusia adalah ciptaan yang khas dari Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, yang kemudian memberikan nilai dan martabat khusus kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia diberikan akal dan kemauan bebas. Sebagai ciptaan Allah, manusia dikarunia akal dan kemauan bebas yang memungkinkannya untuk membuat pilihan moral dan berinteraksi dengan Allah serta sesamanya dengan cara yang bermakna dan bertanggung jawab. Yang ketiga, manusia memiliki hubungan dengan Allah. Terutama di Perjanjian Lama,
dikatakan manusia memiliki kemampuan yang unik untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah. Mereka berdoa, beribadah, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak ilahi dan bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Allah. Yang keempat, pengorbanan dan kasih Allah. Ini yang membuat manusia juga berharga di mata Tuhan. Nilai manusia yang sangat berharga ini ditegaskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan tanda kasih Allah yang paling besar bagi umat manusia. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk mencintai dan berbuat baik. Manusia juga dihargai karena kemampuannya untuk mencintai, memiliki belas kasihan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang mencerminkan sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita ini berharga di mata Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka pasti Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Maka hari ini berbuat baiklah dan mulailah memberkati orang lain. Tidak ada alasan lain kita harus berbuat baik, karena itu mulai hari ini bangkitlah, karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang berkuasa bagi kehidupan kami. Terlebih sungguh kami bersyukur karena kami berharga di mata-Mu. Tuhan, biarlah melalui kasih-Mu dan Engkau memandang kami begitu berharga, kami boleh berbuat baik dan berbuat keadilan bagi sesama kami. Sehingga sungguh Tuhan, hal ini memberikan kami pemahaman yang lebih kuat lagi betapa kami sungguh berharga di mata-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan menuntun kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Dan biarlah kuasa anugerah Tuhan senantiasa bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hidup di dalam keyakinan bahwa kita berharga di mata Tuhan, selalu berbuat baik dan berbuat keadilan bagi sesama kita. Shalom.